Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Apa kabar hari ini? Ya, semoga adik-adik hari ini kabarnya selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke adik-adik, berjumpa lagi bersama saya Pak Roman. Hari ini akan banyak yang kita pelajari. Hari ini kita akan belajar tentang tematik ya. Jadi adik-adik, sebelum adik-adik memulai pembelajaran pada hari ini, Pak Guru memberikan saran agar adik-adik terlebih dahulu untuk berdoa ya, supaya ilmunya nanti ke depan bermanfaat bagi adik-adikku semua. Nah, berdoa mulai. Selesai. Nah, seperti apa materi yang kita pelajari hari ini? Mari kita simak video berikut ini. Nah, adik-adik perhatikan gambar yang ada pada video ini. Ya. Gambar apa ini adik-adik? Good, ini adalah gambar pemandangan. Nah, di sini ada gunung, pohon-pohonan, sungai, dan tanah dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, pemandangan ini atau kenampakan alam ini adalah mempunyai kekayaan yang sangat berlimpah. Nah, pertanyaannya, dari kekayaan alam ini, apa yang kita bisa buat? Apa yang dimanfaatkan oleh manusia? Ya, misalkan sungai. Sungai dimanfaatkan, digunakan untuk apa? Pembuatan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Ini sungai atau air ini dimanfaatkan oleh manusia, dibuat untuk menjadi PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian apa lagi? Ya, good, pohon. Jadi pohon di sini adik-adik, batang pohonnya bisa digunakan untuk apa ya? Untuk digunakan material pembuatan bangunan atau rumah. Kemudian ya, tanah atau biasanya tanah liat ya adik-adik. Tanah liat bisa dimanfaatkan oleh manusia, biasanya digunakan untuk membuat guci dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, ini adalah penampakan alam dan manfaatnya. Sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini adik-adik, yaitu tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, yaitu tentang lingkungan dan manfaatnya. Tapi hari ini adik-adik kita memasuki pembelajaran 1 dan 2 ya. Adapun tujuan pembelajarannya, nah, yang pertama, dengan mendengar penjelasan dari guru, siswa mampu memahami gambar cerita. Dua, dengan melihat video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi cerita bergambar. Tiga, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu mengetahui macam-macam kelainan organ gerak pasif. Empat, dengan melihat video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam kelainan pada organ gerak pasif. Oke, next. Nah, ini gambar cerita. Siapa yang tahu gambar cerita? Ya, good. Gambar cerita ini seperti ini adik-adik, Pak Guru berikan contohnya. Nah, ini misalkan akibat tidak bekerja sama. Ini ada gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di gambar pertama ini adik-adik atau yang satu ini ada seorang guru yang sedang membagikan apa? Ya, gambar yang harus diwarnai. Yang kedua, Jaka mulai menggambar namun Budi masih saja bermain. Nah, ketika adik-adik tanpa membaca teksnya saja, biasanya adik-adik sudah memahami cerita tersebut. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Mudah kan memahami cerita bergambar? Nah, adik-adik, cerita bergambar itu sering juga sebut komik ya. Biasanya ada komik-komik itu bisa dikatakan sebagai cerita bergambar. Nah, adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Jadi cerita bergambar ini disusun dari gambar-gambar yang tidak bergerak ya. Tapi kemudian ada tulisan-tulisan atau kata-kata yang menjadi penghubung sehingga membuat gambar tersebut bisa apa? Ya, tanpa kita membaca kayak sebuah teks, kita sudah bisa melihat atau kita bisa mengerti maksud dari gambar tersebut. Mudah kan adik-adik? Ya, next. Jadi adik-adik, ketika kita sedang bermain, kemudian adik-adik harus memperhatikan ya,
Pak Gus sering mengingatkan ketika adik-adik bermain, baik itu bermain di lingkungan rumah maupun di sekolah. Jadi hati-hati, jangan sampai kita pada saat bermain bisa terjatuh kemudian mengakibatkan luka. Biasanya bisa luka dalam, bisa juga luka luar. Luka dalam misalkan kayak tulang ya, itu bisa nanti tulangnya bisa patah. Nah, di sini ada macam-macam kelainan pada organ gerak atau tulang, organ gerak pasif ya. Kalau organ gerak aktif kemarin kan kita sudah pelajari, yaitu tentang apa organ gerak aktif? Ya, tentang otot. Ini macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Seperti Pak Guru katakan tadi, ketika bermain harus hati-hati. Misalkan ini ada fraktura atau patah tulang. Nah, ini yang Pak Guru katakan tadi. Ketika bermain harus berhati-hati. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Kemudian dibedakan menjadi dua ya, yaitu fraktur yang tertutup, patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka, patah tulang otot yang merobek atau menembus kulit pada otot. Jadi adik-adik harus memperhatikan ya ketika bermain, karena itu sangat fatal. Nah, contohnya seperti ini ya adik-adik. Di sini ada gambar tulang yang masih sehat atau tulang yang dalam keadaan yang masih baik. Kemudian ketika patah tulang akan menjadi seperti ini. Jadi perlu diperhatikan ya adik-adik. Nah, yang kedua osteoporosis. Kelainan pada tulang ini adik-adik disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Ya, contohnya seperti ini adik-adik. Ini gambar struktur tulang dalam tubuh, kemudian seperti ini pengeroposannya. Jadi adik-adik biasanya orang yang terkena osteoporosis itu kebanyakan ya, itu orang yang pada jenjang usia manula atau usia tua ya. Nah, selanjutnya yaitu fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Ini masih terkait yang tadi ya, karena akibat kecelakaan bisa jadi jatuh maupun kecelakaan pada kendaraan bermotor. Ini gambarnya adik-adik. Nah, ini. Jadi di sini kita bisa lihat ada garis retakan pada tulang. Ini sangat berbahaya ya. Jadi Pak Guru ingatkan adik-adik ketika bermain harus berhati-hati. Nah, kelainan tulang selanjutnya yaitu lordosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, contohnya seperti ini. Jadi pada saat duduk kita harus memperhatikan dengan baik. Ketika kita duduk dengan posisi yang seperti ini, maka tulang akan melengkung. Karena sudah terbiasa, maka ini akan mengakibatkan tulang kita akan terbiasa berbentuk seperti ini. Jadi posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, kelainan tulang selanjutnya yaitu skoliosis atau kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Kalau tadi bagian kepala yang ke belakang, ini tulang belakangnya melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi adik-adik pada saat mengerjakan tugas atau pada saat belajar, mohon diperhatikan cara duduknya. Jangan sampai kita duduk salah seperti ini ya. Nanti tulang kita bisa mengalami kelainan. Ketika kita terbiasa duduk seperti ini, maka tulang itu akan membentuk seperti ini. Nah, jadi adik-adik harus berhati-hati ya. Selanjutnya yaitu kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ini tulang belakangnya membengkok ke belakang. Nah, contohnya seperti ini. Ketika adik-adik membaca atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan duduk, harus dengan duduk yang bagus ya.
Kalau kita terbiasa menggunakan cara duduk seperti ini, maka tulang kita akan seperti ini, jadi membungkuk atau membengkok ke belakang ini seperti ini. Karena terbiasa itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik ya. Jadi kita harus berusaha terbiasa untuk bersikap yang baik atau duduk baik sehingga tulang dapat merawat tulang dengan baik. Jadi adik-adik tolong diperhatikan ketika pada saat membaca maupun menulis ya. Jangan sampai hal ini terjadi pada adik-adikku sekalian. Nah, itulah materi yang sudah kita pelajari pada hari ini adik-adik. Jadi Pak Guru yakin dan percaya adik-adik pasti mampu memahaminya karena adik-adik sangat cerdas, hebat, dan calon penerus generasi bangsa. Oke adik-adik, jadi sekian dari Pak Guru. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun tutur kata. Pak Guru hanya berpesan adik-adik tetap dalam keadaan COVID seperti ini tetap stay at home dan jangan lupa ibadahnya karena ibadah adalah tiang agama. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.